Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arleni, Kepala Sekolah UPT SDN 12 Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semua? Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita praktik baik tentang pelaksanaan P5 dalam pembentukan karakter serta didik. Pelaksanaan P5 di UPT SDN 12 Sitiung pada tema kearifan lokal telah bisa dilaksanakan dengan baik. Dimensi yang diinginkan adalah dimensi gotong royong dan ini sudah terbukti di dalam perilaku anak sehari-hari. Penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Punya proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Dalam kegiatan proyek profil pelajar Pancasila, peserta didik memiliki kesempatan untuk dapat melakukan aksi nyata sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Penguatan proyek profil pelajar Pancasila dapat menjadi sarana yang optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pelajar sepanjang hayat yang berkompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. P5. Yang pertama, prinsip kontekstual. Sebuah prinsip yang berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian peserta didik. Prinsip ini memotivasi pendidik dan peserta didik untuk dapat menjadikan lingkungan sekitar dan realistis kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama pembelajaran. Dalam penerapannya, satuan pendidikan akan berperan sebagai penyelenggaraan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan harus membuka ruang dan kesempatan bagi peserta didik untuk dapat mengeksplorasi berbagai hal di luar lingkup satuan pendidikan. Selanjutnya, prinsip berpusat pada peserta didik, yaitu prinsip yang menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang aktif mengelola proses belajarnya secara mandiri, termasuk memiliki kesempatan memilih dan mengusulkan topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila sesuai minatnya. Guru dapat mengurangi peran sebagai aktor utama kegiatan belajar mengajar. Sebaliknya, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang memberikan banyak kesempatan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi berbagai hal atas dorongannya sendiri sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Selanjutnya yaitu prinsip eksploratif adalah prinsip yang berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri dan inquiry. Prinsip eksploratif juga diharapkan dapat mendorong peran proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk menggenapkan dan menguatkan kemampuan yang sudah peserta didik dapatkan dalam intrakurikuler. Manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk satuan pendidikan. Yang satu, sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Dua, sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas di sekitarnya. Manfaat bagi guru untuk mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi dengan pendidik dari mata pelajaran lain untuk memperkaya hasil pembelajaran. Manfaat bagi peserta didik. Satu, memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Dua, merencanakan proses pembelajaran proyek profil dengan tujuan akhir yang jelas. Peserta didik berperan sebagai subjek pembelajaran yang diharapkan dapat terlibat aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang diharapkan dapat membantu peserta didik mengoptimalkan proses belajarnya. Mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Satu, membentuk tim fasilitator. Yang kedua, mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 3. Merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 4. Menyusun model proyek. 5. Merancang strategi pelaporan hasil proyek. Saya Yeti Elita
guru SDN 12 Tiung yang mengajar di kelas 1. Pada semester ini kami mengajarkan kurikulum Merdeka dan ada proyek penguatan profil Pancasila. Kami mengambil tema kearifan lokal. Dan karakter yang kami kembangkan adalah gotong royong. Di situ anak bisa saling bekerja sama dalam mengerjakan proyek ini selama semester 2 ini. Jadi anak-anak pada semester ini kami persilahkan untuk membuat taman dari botol bekas. Jadi anak bisa sekreatif mungkin membuat taman tersebut. Dan alhamdulillah taman tersebut telah selesai dikerjakan oleh anak kami. Jadi karakter yang digambarkan anak bisa saling tolong menolong, bisa mempercayai teman, bisa saling membantu antara satu sama lain. Penerapan P5 di sekolah kami terapkan dengan tema kearifan lokal. Jadi di sini kami mengembangkan karakter gotong royong. Setelah kami lakukan karakter gotong royong ini, di mana manfaatnya untuk anak-anak kami, yaitu yang pertama anak-anak bisa saling kerjasama, dan yang kedua anak-anak bisa saling berbagi untuk saling memberikan masukan dan juga memberikan karya-karyanya kepada teman-temannya, sehingga mereka bisa gotong royong bekerja sama untuk membuat suatu barang bekas menjadi barang berguna bagi sekolah kami. Contohnya kemarin kami ambil barang bekas menjadi barang jadi dari botol aqua. Kami ambil botol aqua, kami jadikan tempat wadah atau tempat taman yang sehingga taman itu bisa menjadi indah. Jadi itulah manfaat dari P5. Demikianlah cerita praktik baik saya kali ini. Semoga bisa menginspirasi Bapak Guru hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.